Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Cancer untuk bulan Mei 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Mei dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kalau ini pembacaan secara general buat yang merasa kurang puas, mau konsultasi langsung, nggak bisa ketemuan dulu ya. Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk minta jadwal konsultasi by phone. Tapi untuk mendapatkan jadwalnya kirimkan bukti transfer ya, bukti transfer. Nah, bagaimana transfernya nanti tanya Mbak Tati. Rekeningnya apa, berapa jumlahnya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya di WhatsApp 087885001208 ya. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang saya akan ambil 3 kartu untuk melihat apakah ada message yang penting untuk Cancer atau ada warning. Kita ambil 3 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Cancer siap? Kartu pertama 4 koin. Kartu kedua 4 tongkat. 4 semua. Kartu ketiga 6 tongkat. Wah, didominasi tongkat ya. Oke, sebetulnya 2 kartu mewakili energi api, elemen api. Tapi sekarang saya bacakan dulu yang elemen tanah. 4 koin elemen tanah terkaitan dengan materi. Di situasi bulan Mei sepertinya ada banyak hal yang membuat Anda berpikir keras bagaimana bisa mencukupi segala kebutuhan, bisa memenuhi tagihan-tagihan atau pembayaran yang rutin, dan Anda lagi kayak nggak tahu harus melakukan apa. Anda lagi kayak hilang semangat. Nggak boleh, harus dibangkitkan, harus disadarkan diri Anda sendiri ya. Secara mental spiritual, orang kalau tetap bertahan kuat, naik, nggak ada istilahnya tuh kayak orang pesimis, kemudian murung hati, kemudian jenuh, males, itu menyingkir. Anda justru malah bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengeksplorasi diri Anda. Apa sih yang Anda miliki? Apa sih yang bisa dikerjakan? Apa sih yang bisa dilakukan? Hal apa yang bisa meringankan beban-beban dalam kehidupan? Itu yang paling penting. Sehingga bulan Mei itu nggak jadi bulan yang penuh dengan kemuraman. Dan yang terpenting lagi harus meningkatkan stamina. Jangan sampai staminanya turun, imunitasnya turun. Wah, ini warning buat Anda. Kalau yang sering diingatkan ya, apalagi pandemi COVID-19 itu masih terus ya. Kita masih terus berdoa dan berharap ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti dulu lagi, nggak dibatasi, nggak ditentukan ini itu dan segala macam. Pasti membuat kita kadang-kadang kayak mati angin atau mati gaya. Jangan. Itu adalah hal-hal yang lumrah gitu kalau kita terus-menerus dalam ruang gerak yang dibatasi karena supaya terhindar dari paparan COVID-19. Ya, setidaknya hal-hal yang memang menjadi kebutuhan krusial gitu ya, itu yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer ya kayak orang tuh sembako, kebutuhan untuk kehidupan Anda ya, memenuhi segala urusan yang berkaitan dengan tagihan ya, tagihan listrik, tagihan air, tagihan keamanan gitu ya, kan rutin, tagihan iuran sampah gitu. Kalau dalam berkehidupan kita sudah tahu itu rutin. Tapi kan semua berkaitan dengan ujung-ujungnya uang. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi beban pikiran Anda. Bagaimana bisa memenuhi ini
secara terus-menerus kalau situasinya sedang dibatasi. Ya, kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya kita harus punya keyakinan, berjuang bersama-sama, berdoa agar situasi kondisi yang sedang tidak nyaman ini segera berlalu. Dan Anda harus bangkit, harus optimis, harus punya ide-ide apa yang akan dikerjakan dan dilakukan untuk membangkitkan sumber mata air pencaharian Anda ya. Harus yakin, pokoknya keyakinan itulah yang bisa menjadi titik terang dalam kehidupan supaya kita nggak menyerah dengan kesulitan ya. Berikutnya 4 tongkat. Nah, yang tadi saya bilang nggak menyerah ternyata bergerak dalam kehidupan Anda. 4 tongkat itu hijrah, berubah. Anda merubah pola pikir, pola hidup, pola gerak gitu ya, dan semangat menghadapi situasi kondisi yang ada. Kemudian Anda merubah gaya hidup, merubah kebiasaan, merubah kegiatan, dan ini ternyata membawa hal-hal yang positif. Ada satu gambaran di mana Anda mulai meningkat ke arah perbaikan ya, mungkin secara pekerjaan, rutinitas. Anda sudah ketemu selanya, ketemu caranya bagaimana mengaktifkan titik-titik kehidupan Anda, mengaktifkan segala sesuatu yang menjadi sumber kemampuan, sumber kegiatan Anda, walaupun mungkin buat Anda masih tetap dibatasi, tapi malah jadi nggak kayak terbatas gitu. Malah Anda bisa mengeksplorasi diri, dieksplor tuh bakat, talenta, kemampuan, skillnya dan sebagainya. Akhirnya ketemu klik, apa aja yang teride langsung digerakkan, menghasilkan. Ini sebetulnya gaya hidup yang berubah juga bisa. Kesehatan yang berubah jadi semakin oke juga bisa. Kesadaran yang meningkat juga bisa. Mental spiritual yang semakin tangguh juga memungkinkan. Karena perubahan kehidupan itu meningkatkan diri kita, kesadaran kita, dan mengevaluasi. Kenapa sih kita semua dikasih kondisi yang seperti ini? Ada apa dengan semesta raya? Ada apa dengan Sang Pencipta terhadap manusia? Ya, itu yang akan membuat kita menjadi semakin eling waspada, semakin tunduk, semakin merasakan bahwa ada banyak hal yang sudah kita lakukan yang bisa dikatakan telah melakukan banyak kesalahan. Dan dampaknya ya yang sekarang kita rasakan gitu ya. Tapi setidaknya sekarang kita terlatih untuk menjadi hidup lebih bersih, lebih hati-hati, lebih memilah dan memilih, dan tidak menjauh dari misalnya hal-hal yang terkesan jorok gitu ya. Malah jadi kesannya tuh detail, apa aja yang baru kita dapat dari luar dibersihkan, disemprot-semprot. Ada yang kalau saya Mbak Endang saya semprot sanitizer terus langsung dielap bersih, jadi memastikan tidak ada virus yang hijrah ke rumah saya. Wah, hebat banget ya. Makanya di sini hijrah berubah pola hidup, gaya hidup, pola pikir, kebiasaan, cara memandang sebuah kehidupan, cara menyikapi keadaan, itu yang akan mematangkan pribadi Anda menjadi orang yang sangat menyenangkan, yang matang secara lahir dan batin ya. Kartu berikutnya adalah 6 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini digambarkan pangeran datang membawa kabar bahagia. Semoga kabar bahagia itu ternyata apa yang Anda kerjakan ditawarkan ke orang atau dijual secara online, ternyata banyak yang pesan, atau Anda coba-coba buka usaha kecil-kecilan ternyata direspon positif dan Anda menjadi sibuk, akhirnya butuh ekstra waktu untuk mengerjakan beberapa hal yang menjadi sumber penghidupan. Ada perubahan di mana yang tadinya mungkin Anda nggak punya quality time dengan keluarga, dengan orang-orang di rumah, ternyata makin meningkat, makin bagus, makin tahu apa yang dipikirkan mereka, apa yang harus dikerjakan. Dan bisa juga ini quality time buat pasangan-pasangan nih yang tadinya cuek-cuekan, sibuk sana sibuk sini, dua-duanya jarang ketemu, jarang ngobrol. Akhirnya Tuhan mempertemukan untuk dipaksa bersatu. Kalau yang berumah tangga tuh jadi lebih sering punya waktu untuk ngobrol, untuk diskusi gitu. Kalau yang pacaran tunangan
Jadi nggak bisa beralasan, aku lagi sibuk meeting, aku lagi kemana, aku lagi disuruh ini, nggak mungkin gitu ya. Jadi semua menyadari bahwa memprioritaskan orang yang disayangi dan dicintai untuk bisa terus berinteraksi, terus meningkatkan kualitas cinta, itu menjadi sebuah jalan di mana Anda dengan dia semakin punya ikatan cinta yang kuat. Dan bisa dikatakan jalan menuju penyatuan hati, penyatuan batin seperti soulmate itu memungkinkan sekali. Jadi selalu punya sudut pandang positif dalam kehidupan, membuat hidup lebih sehat, selalu merasakan kebahagiaan. Makanya simbolnya adalah pangeran datang membawa kabar bahagia. Dan semoga situasi kondisi yang ada itu menciptakan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam hidup Cancer di bulan Mei 2020 ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Cancer, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Cancer. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.